Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Zahratul Jannah pada Learning Journal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya, kita akan sama-sama kembali mengulas mengenai materi yang disampaikan oleh presentator pada minggu ini, tepatnya di hari Senin kemarin. Untuk pembahasan kali ini, kita membahas mengenai membangun kualitas berita investigasi, mulai dari analisis sifat, jenis, tujuan, dan juga proses produksinya. Pada era modern saat ini, informasi menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi semakin memudahkan manusia dalam menambah wawasan, memperbarui pengetahuan, dan sebagai bahan beropini. Sebagian masyarakat beranggapan bahwasannya berita sama dengan informasi dari satu orang ke orang lain. Akan tetapi, definisi dari berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan berbagai opini yang menarik perhatian orang. Berita dalam pandangan jurnalistik memiliki konsekuensi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya informasi yang dikemas mempunyai dampak tertentu di masyarakat. Dalam praktik jurnalistik, berita menduduki posisi utama dan menurut pakar jurnalistik untuk mendefinisikan berita itu sangatlah sulit. Belum ada yang dapat mencakup seluruh segi, sifat, dan karakter ciri dan jenis-jenisnya. Karena berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan. Adapun untuk isi pembahasannya, yang pertama ada pengertian penulisan berita investigasi dan sifat berita investigasi. Jurnalisme investigasi adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif, yakni penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi juga merupakan upaya menelusuri kasus yang bersifat rahasia. Suatu kasus baru dapat diketahui kerahasiaannya apabila penelusuran terhadap kasus tersebut telah selesai dilakukan. Istilah jurnalisme investigasi berasal dari bahasa Latin, yaitu jurnal dan vestigium. Jurnal atau jurnalis berarti orang yang melakukan kegiatan jurnalistik, sedangkan vestigium berarti jejak kaki. Jurnalisme investigasi menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang disebut dengan laporan investigasi. Laporan ini tidak diukur dari besarnya kasus yang diungkap, melainkan dari manfaat dan dampak yang ditimbulkan setelah kasus tersebut terbongkar. Bahkan, penelusuran terhadap topik yang sederhana dapat dikategorikan sebagai karya investigasi yang baik apabila mampu mengungkap fakta bernilai besar bagi masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat 3 tahapan utama yang menjadi pondasi dalam proses peliputan investigasi, yaitu pengumpulan data, wawancara, dan analisis mendalam. Adapun teknik umum yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi yang pertama studi dokumen, yang kedua observasi langsung, dan yang ketiga pemanfaatan data terbuka dan digital. Kemudian yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan metode penting dalam menggali informasi dari berbagai pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang isu yang diinvestigasi. Kemudian yang terakhir analisis mendalam. Tahap analisis merupakan proses sintesis dari data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jurnalis melakukan penelaahan terhadap pola, kontradiksi, dan hubungan antar aktor yang terlibat dalam isu yang diangkat. Analisis ini bertujuan untuk menyusun narasi investigatif yang kuat dan berbasis bukti. Kemudian materi selanjutnya ada jenis berita investigasi. Secara umum, berita investigasi dapat dikelompokkan berdasarkan bidang yang diselidiki, masing-masing dengan karakteristik dan sumber informasinya yang unik. Yang pertama, ada investigasi kriminal dan korupsi. Jenis ini berfokus pada penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik. Investigasi ini berusaha membongkar praktik suap, gratifikasi,
penggelapan anggaran, atau jaringan mafia yang menggerogoti institusi negara maupun swasta. Kemudian jenis investigasi yang kedua yaitu investigasi lingkungan hidup. Jenis investigasi ini mengungkap kejahatan yang mengorbankan kelestarian alam, seperti pembakaran liar, pertambangan tanpa izin, ataupun pencemaran sungai oleh limbah industri. Kemudian yang ketiga, investigasi kesehatan dan keselamatan publik. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari praktik-praktik berbahaya yang mengancam nyawa dan juga kesehatan. Investigasi ini mungkin membongkar peredaran obat palsu, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan, atau pelanggaran standar keselamatan di tempat kerja. Kemudian jenis investigasi yang keempat yaitu investigasi kekuasaan dan politik. Jenis ini menyoroti dinamika di balik layar kekuasaan, termasuk konflik kepentingan, pencucian uang, dan manipulasi kebijakan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Investigasi ini memberikan suara kepada mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Fokusnya adalah pada ketidakadilan, seperti perdagangan orang, eksploitasi buruh migran, ataupun kekerasan sistematis terhadap kelompok minoritas. Yang keenam ada investigasi bisnis dan keuangan. Lingkupnya berada di dunia korporat, dengan target kecurangan seperti penipuan akuntansi, skema investasi bodong, ataupun praktik kartel. Kemudian selanjutnya ada struktur dan tujuan berita investigasi. Struktur berita investigasi merupakan kerangka sistematis yang digunakan oleh jurnalis untuk menyusun laporan mendalam dengan tujuan mengungkap fakta tersembunyi, menguji hipotesis, dan membangun narasi berbasis bukti. Menurut Franklin, struktur berita investigasi dalam media cetak umumnya mengikuti format piramida terbalik ataupun alur kronologis, di mana informasi utama disampaikan di awal dan diikuti oleh analisis mendalam berbasis dokumen serta wawancara tertulis. Sedangkan menurut Santana, yang dikutip dari jurnal Gaya Penulisan Berita Investigasi oleh Filia Avani, bahwa penulisan investigasi tetap memakai dasar pelaporan yang biasa dikerjakan kalangan jurnalis, yakni dalam urutan awal yaitu lead, kemudian middle atau tubuh berita, kemudian ending yaitu akhir ataupun penutup. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari berita investigasi. Tujuan berita investigasi mengungkap fakta tersembunyi atau yang tertutup. Jurnalisme investigasi berusaha mengungkap informasi yang sebelumnya tidak ada ataupun kurang diketahui publik, terutama yang terkait penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, korupsi, ataupun pelanggaran lain. Laporan investigasi membantu publik memahami akar permasalahan, bukan hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa dan bagaimana. Kemudian materi terakhir ada proses produksi berita menuntut kecepatan, ketepatan, dan ketelitian karena berita harus disajikan secara faktual, aktual, dan menarik bagi halayak. Untuk mencapai kualitas tersebut, produksi berita melalui 3 tahapan utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap praproduksi mencakup pencarian ide, riset, penulisan naskah, perencanaan jadwal, pemilihan kru, lokasi, serta penyelesaian administrasi dan perizinan. Tahap produksi merupakan proses realisasi konsep ke bentuk visual, di mana sutradara, kru, dan artis bekerja sama untuk menghasilkan gambar dan suara sesuai rencana. Sementara itu, tahap pasca produksi meliputi proses editing offline dan online, pencocokan gambar dengan naskah berdasarkan timecode, serta mixing untuk menyatukan narasi, musik, dan visual hingga siap ditayangkan. Dengan mengikuti tahapan tersebut, produksi berita dapat berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan tayangan yang informatif serta profesional. Sekian Learning Journal pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.